Saya hormati Bapak Camat beserta Ibu, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau dalam memimpin kecamatan ini. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu lurah yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Al-Firdaus beserta pengurus. Yang saya hormati Ibu Ketua PC BKMT Bukit Raya yang di belakang saya, serta seluruh ketua-ketua BKMT yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta seluruh ibu-ibu yang semoga ibu-ibu semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan ibu-ibu kekuatan iman, walaupun saya yakin banyak kegiatan yang harus ibu laksanakan, tapi semua ibu kesampingkan dan hadir di masjid ini. Semoga setiap langkah kaki ibu dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Cuman itulah Bu, banyak suami-suami ini protes sama kami Bu. Ustadz jumpa istri kami di majelis taklim tuh udah cantik Ustadz, mereka udah dandan. Aslinya tuh kami yang tahu Ustadz. Kadang robah lah tuh Bu, di rumah dandan lah Bu. Kalau macam sekarang nih Bu, dimatikan lampu terang masjid ini Bu, bercahaya wajah ibu tuh. Jadi di rumah usahakan dandan. Kadang itu kata bapak-bapak nih Bu, mandi jam 12 Ustaz, daster tak ganti-ganti, robeklah ketiaknya. Jadi pokoknya Bu, di luar ibu dandan namanya ifah, menjaga kehormatan diri. Di rumah ibu dandan juga. Kalau alasan dicari pasti dapat ya Bu ya. Gimana lah, saya sibuk. Ibu mungkin masih ingat waktu Fatimah bertanya kepada Rasulullah, siapakah perempuan pertama yang masuk surga? Kan kata Rasulullah, Muti'ah. Jadi agak tidak enak hati Fatimah Bu, aku kan anak Rasulullah, kok tidak aku yang duluan masuk surga? Dalam Islam ini Bu, tidak ada istilah orang dalam Bu, tidak bisa Bu. Walaupun Fatimah anak Rasulullah, tapi kata Rasulullah yang masuk surga itu Muti'ah. Masih hidup Muti'ah nih ayah, masih. Datanglah ke rumahnya. Datanglah Fatimah ke rumah Muti'ah membawa Hasan. Begitu datang diucapkan salam, ditanya oleh Muti'ah, siapa di luar? Aku Fatimah anaknya Rasulullah. Ketakutan Muti'ah Bu, seharusnya kau cukup aja kirim orang, biar aku yang datang ke tempatmu Fatimah. Ini aku yang butuh denganmu Muti'ah. Bersama siapa engkau datang Fatimah? Bersama anakku Hasan. Mohon maaf Fatimah, aku harus minta izin kepada suamiku untuk menerima tamu laki-laki. Bayangkan Bu hormatnya sama suaminya. Sempat kawan ibu cemen jangan ke kelebihan pula agama tu lagi kak. Muak lah nengok kakak ni alim-alim tak tentu arahnya. Ini ndak Bu, dihargainya suaminya pulang Fatimah Bu. Padahal nih anak presiden loh tibanya Bu. Besoknya datang lagi, Husain minta ikut juga. Jadi kan dua jadi itu Bu. Alhamdulillah Fatimah, suamiku sudah mengizinkan untuk Hasan, tapi aku juga sama Husain. Kalau gitu pulanglah balik Fatimah. Aku tanya dulu boleh enggak nerima Husain? Pulang lagi loh Bu. Besoknya baru datang lagi, baru boleh masuk. Nah baru aja Fatimah tuh duduk, maaf Fatimah, aku harus menyiapkan makanan untuk suamiku. Tak diacuhkan ya Bu, bayangkan sama ibu tuh. Ibu cobalah pejabat ke rumah, ndak masak ibu lagi Bu. Pas suami minta makan, mah ada makan, ibunya ndak masak Bu, makan Indomie lah bang tuh Bu kan. Saya ada nampak pemandangan itu Bu, kan ada ibu ini ada pejabat datang ke daerah itu, dialah yang ketuanya yang sibuk gitu Bu ya. Diajaknya lah ke rumah dia. Jadi pas saya duduk di situ, pas suaminya nanya makan, ibunya. Tuh pergi dia ke belakang, mungkin ini ngomongnya, abang nggak tahu siapa ibu tuh, pejabat tuh abang. Ya aku bukan masalah pejabat, aku belum makan lagi. Pandai makan sendirian, banyak orang jual. Ini ndak Bu, Fatimah ditinggalkannya Bu. Maaf Fatimah, duduk dulu, aku menyiapkan makan untuk suamiku.
Suami itu segala-galanya bagi istri, Bu. Makanya kalau sempat salah ibu dapat, Bu, azab ibu dibuatnya. Karena apa? Bakti istri kepada suami, Bu. Sudah tuh ke mertua, baru ke orang tua kandung. Kalau sempat salah ibu dapat suami, dilarangnya ibu ke rumah orang tua ibu, mau apa ibu? Sakral loh, Bu, suami ini. Jadi dulu itulah ibu udah dilarang sama bapak ibu, jangan sama dia, ibu keras juga. Itu bermasalah ibu sekarang jadinya kan. Ibu mada, Bu, lainlah kekeras hati ibu nih. Saya, Bu, ya, kalau udah rajin ibu nih, Bu, keluar arisan tiap hari udah curiga saya, Bu. Berarti tidak betah dia lagi di rumah tuh. Tapi kalau masih mengaji keluarnya, Bu, masih aman. Paling tidak bermasalah juga. Jadi lunak juga hatinya pas jumpa-jumpa di masjid nih. Bagi yang kena masalahnya sekarang kan ngomong, betul juga kata Ustaz tuh, berarti aku harus berbakti sama suami aku. Aku baru tadi pagi kena tampar baru, Kak. Untunglah dengar ceramah nih aku. Sejuk hati aku jadinya. Bu, habis disiapkannya makanan, Bu, semua itu diletakkannya cambuk di atas meja makan itu. Kata Fatimah, makan cambuk pula suami dia nih mungkin nih. Ditanya oleh Fatimah, aku tidak heran dengan makanan yang kau hidangkan Mutiah, tetapi kenapa harus ada cambuk di atas meja makan itu? Cambuk ini gunanya apabila suamiku tidak suka dengan masakan yang kuhidangkan, karena aku salah membumbuinya, aku rela suamiku mencambuk punggungku asalkan dia mau memaafkan kesalahan aku. Jadi mulai nanti malam setiap kali ibu menghidangkan makanan, letakkanlah cambuk di atas meja makan. Ya, Bu. Suami yang dengar kajian ini, Bu, senang hati, Bu. Jangan macam-macam sama abang, dengar kata Ustaz Nazril tadi. Nggak enak aja makanan adek, boleh abang cambuk. Kan inilah jadi padahal nggak gitu maksudnya, Bu. Nah setelah itu yang penting nih, Bu. Setelah itu dia jawab, apa kata kepada Fatimah, suamiku akan pulang Fatimah, aku mesti dandan dulu. Mandi dia, Bu. Dan dia menyambut suaminya datang. Lawan ibu berat di luar, Bu. Deh, Bu, orang ngeri, Bu. Dokter kecantikan dah bele, Pak, di Pekanbaru nih, Bu. Tiap sudut ada Dokter Elza Giarmi, Dokter Khairani, banyak, Bu. Di Kartama ada berapa? Ada 3. Di Tangkuban, di Hang Tuah ada berapa? Cuman ada kabar gembira, Bu. Paket Baby Glow 1,6 sekarang, Bu. Dulu kan 2 juta lebih. Ibu dandan, Bu. Iya. Ibu tahu ya, Bu, ya. Karena gini, Bu. Banyak dia yang penting, Bu, ya. Ibu dandan itu kan nilainya pahala dalam Islam. Jadi, Bu, masalah ibu udah bersih, udah baik, suami ibu berkelakuan juga, paling tidak ibu berpahala di sisi Allah gitu, Bu. Tapi kalau sempat ibu rambut keriting jahat tuh, Bu, ndaklah bersisir, tuh ndaklah bermakeup di rumah. Itu yang jadi masalah tuh, Bu. Nah, itu salah satunya, Bu, ya. Makanya banyak suami itu sering, Ustaz puji-puji ibu-ibu nih, Ustaz jumpa kan udah berdandan Ustaz. Itu lah, Bu, keluar dari mulut bapak. Jadi saya mohon, Bu, ibu dandan nih tolonglah pertahankan, Bu, ya. Nggak mahal sebetulnya, Bu. Cuman jangan yang pakai waterproof, Bu, ya, payah ibu beruduk. Kadang ibu-ibu nih, Bu, pas baralek banyak yang nggak sholat, Bu. Ngapa kakak nak sholat? Kak, tahulah Allah tuh, kita kan nolong tetangga nih, ndak mungkin nak bedak nih kita hapus pula, ada ya, Bu. Dibuatnya lah aturan sholat baru, Bu, nanti kita jamaah aja, gitulah, Bu. Nah, jadi ini ya, Bu, ya, yang saya sampaikan yang pertama nih. Saya belum ngajak ibu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Allah mengatakan, Bu, dalam Al-Quran itu, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa.
Takwa itu simpel sebetulnya Bu, bahasanya ya Bu ya, mengamalkan yang sulit. Kayak kita di bulan puasa Bu, makanan ada terhidang, minuman ada. Mau kita makan, kita minum kan tidak ada yang tahu Bu. Tapi kita tidak mau sentuh makanan itu, tidak mau sentuh minuman itu. Itu yang takwa itu Bu. Kalau dimakan minum ini kuat kita, di duit sama pembagian sembako itu yang payah Bu. Pas pembagian sembako ngaku miskin semuanya Bu. Azab Pak RT kena serang, dia family dia aja yang dikasihnya nih Ustadz sembako. Yang ngomong itu gelang besar Bu, kalung. Payah jadi orang bertakwa kalau urusan duit, payah jadi orang bertakwa. Jadi kalau sempat bisa kita Bu, janji Allah apa Bu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apapun masalah kita dikasih Allah jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dapat rezeki dari arah yang tidak terduga-duga kalau kita kuat nahan. Contohnya Bu, di Lamongan ada guru honor namanya Pak Andi Santoso. 17 tahun jadi guru honor. Gajinya sebulan tahu Ibu berapa? 300.000 loh Bu. Sementara ongkosnya pergi ngajar masuk hutan mendaki bukit 50.000 satu hari Bu. Jadi untuk bisa dapat 50.000 tuh pulang ngajar dia dicarinya kayu di hutan Bu. Betul-betul tidak mau dia yang aneh-aneh itu Bu. Betul-betul ikhlas dia. Jadi dapat 50.000 itulah untuk ongkos besoknya. Gaji 300.000, pengeluaran 50.000 satu hari. Dilakoninya 17 tahun Bu. Tidak pernah dia mengeluh. Akhirnya dibayar Allah di tahun 2021 Bu. Viral Pak Andi Santoso. Berapa banyak donasi yang datang ke Pak Andi Santoso. Dibuatkan dia sepeda motor khusus untuk bisa mendaki bukit tuh Bu. Karena udah 7 sepeda motornya habis. Karena jalan yang ditempuh itu berat. Jadi kalau orang bertakwa itu tidak akan sia-sia dia. Bayang berapa kurangnya itu Bu. 300.000 sebulan tapi tetap dia pergi ngajar. Kita aja di sini Bu tidak dapat gaji Bu ya. Misalnya imam paripurna kan dapat dari wali kota gitu ya Bu ya. 3 bulan aja tidak keluar gaji, berubah suara imam Bu. Iramanya mulai agak pelan dia Bu. Jadi itu makanya itu untuk menguatkan rasa syukur tuh Bu. Kadang kita itu mudah kita mengeluh, rupanya banyak orang lebih parah daripada kita dan mereka sanggup menjalaninya gitu Bu. 17 tahun kan bukan waktu yang sebentar tuh Bu ya. Baru tahun 2021 baru viral ya. Jadi ternyata apa Bu? Allah ini kadang mengabulkan doa kita tuh bisa lama. Contohnya Bu, Nabi Zakaria berdoa minta anak kepada Allah. Umur berapa baru dikabulkan Allah? 77 tahun loh Bu. Udah nenek-nenek, kakek-kakek. Nabi Ibrahim dapat Nabi Ishak, umur Siti Sarah sudah 80 tahun loh Bu. Bagi Allah tidak ada perempuan yang tidak bisa beranak. Jadi yang nenek-nenek saya pesankan hati-hati nek. Beranak nanti jangan bilang aman-aman aja. Buka YouTube Bu, nenek tertua di dunia yang melahirkan sekarang umurnya 71 tahun loh Bu. Allah buktikan Bu bahwa tidak ada perempuan yang menopos di mata Allah, suka-suka Allah. Cuman sabar aja Bu. Jangan ngototkan kali untuk mendapatkan itu. Sabar aja kita. Nah, jadi keuntungan orang yang bisa bertakwa itu Bu, memang Allah akan beri jalan keluar terhadap permasalahannya. Saya ngambil contohnya gini Bu. Waktu pemerintah Arab Saudi membatasi kuota umroh, itu ada sepasang suami istri yang udah 2 hari minum air zam-zam Bu. Karena tidak ada yang mau yang mau didampingi umroh tidak ada, sementara biaya sewa rumah di sana mahal. 2012 saja rumah 15 juta satu bulan Bu. Jadi cukup berat. Apa pesannya ke istrinya Bu? Dek, jangan ceritakan masalah ini kepada siapapun. Itu orang bertakwa tuh Bu. Jangan ceritakan masalah ini kepada siapapun. Rahasiakan. Abang akan pergi ke Masjidil Haram. Abang akan coba berdoa kepada Allah, minta jalan keluar ke Allah. Jadi ciri orang yang bertakwa itu apa Bu? Tidak mau mengeluhkan masalahnya kepada manusia. Ini asal bermasalah buat status Ibu. Ya Allah kuatkanlah hambamu ini. Itu kan mancing-mancing komen namanya itu Bu kan.
Kalau ndak ingat abang ya, Allah tuh ndak tidur. Itu kan komen orangnya, ngapa kak? Biasalah abang. Itu akhirnya bu kita cerita sama manusia. Cerita sama manusia nih bu, kita pesankan gini betul bu, kak jangan sampai orang tahu ya kak ya, tahu orang malu happy nanti kan gitu ya bu ya. Bahasanya kan sering gitu, malu lah happy nanti kak kalau kakak sampaikan orang. Datanglah yang kakak ini bu, insya Allah kakak ndak mau yang kayak gitu tuh Dopi kan tahu happy sama kakak. Kan inilah gaya bu kan. Macam itu ndak nadanya bu, macam itu kan. Saya sama ibu-ibu ini dari 2003 lagi bu. Hafal saya gerakan mata, cara mulutnya menggunjing, hafal saya bu. Nah jadi bu ya, yang ini tadi kakak nak mau macam itu ngomong, nak mau kakak menyampaikan ini nak mau, pokok percaya aja lah Epi sama kakak. Kakak nak suka kayak gitu tuh dong. Pulanglah yang namanya Epi ini, datang orang tuh serius betul kakak ngomong sama dia. Ini janganlah kau sampailah ke orang ya. Ini kita berdua aja yang tahu-tahu, nanti kakak lah yang kena nanti. Dia ngapa kak gini ceritanya? Ada sampai yang ibu tadi yang bertanya yang ketiga tuh bertanyalah suaminya. Saya serius betul cerita ngapa? Suami sepi bang. Ada, pihak bang janganlah cerita ke masjid bang, nanti tahulah jamaah lain. Nah, yang bapak dia bu, laki-laki sama perempuan tuh sama pegunjingnya ya bu. Beda gaya aja sebetulnya ya. Kalau bapak ini begunjing bu, gaya agak lebih elegan kan. Aku bukan memburukkan orang nih bang ya. Ini masjid nih ya. Kan ini gaya aja. Kalau ibu-ibu kan lebih hebat bu. Jarak-jarak 10 sampai 15 meter itu bisa begunjing. Pakai mata aja bisa pak. Tahu dia bu. Paham dia langsung. Sama aja beda-beda gaya gitu ya bu. Ya kan beda-beda gaya. Nah jadi itu bu. Jangan ibu kalau ada masalah suka menceritakan kepada orang lain. Kalaupun ibu mau cerita kepada ahlinya bu. Maksud saya itu gini, kalau ibu sakit ceritanya ke siapa bu? Dokter bu. Jangan ke kawan. Kawan ini bukan dokter, bertambah penyakit ibu dibuatnya. Onde kak, kakak tahu ndak kak? Semalam makan Indomie kak, ndak terasa bumbu. Covid tuh. Positif tuh Covid tuh. Padahal lupa ibu tuh masukkan bumbunya bu kan. Nah kita kalau cerita ke kawan ini ngeri bu. Dia ndak dokter masalahnya bu. Kak jantung aku kak agak lain sakit. Keponakan aku semalam diopname subuh udah mati dia. Itu juga gejalanya. Tuh takut kita jadinya bu. Kalau kita sedang ndak ada duit, cari kawan yang kaya untuk tempat cerita tuh bu. Jangan yang senasib. Kita nih paling suka bu, kalau ada masalah tuh cari yang senasib sepenanggungan. Mana ada solusinya bu? Kak ada duit kakak 50 kak, udah 2 hari aku nak makan. Kau baru 2 hari, aku udah 4 hari dah. Tambah parah jadinya bu. Jangan cari yang senasib bu, cari lawannya. Tapi yang paling bagus tuh apa bu? Jangan cerita kepada siapapun sebelum kita menceritakan kepada Allah. Berangkatlah suaminya bu, sampai di Masjidil Haram tawaf. Selesai tawaf, sholat sunat dia bu. Habis itu dia berdoa di multazam. Nah ingat nih bu ya, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Aku paling suka dengan doa seorang hamba yang dia seperti cerita-cerita denganku. Macam mana ibu cerita sama orang bu? Seharusnya macam itu ke Allah bu. Kok ke kawan bisa kita berjam-jam curhat gitu ya bu ya. Allah nunggu tuh bu masalah deh ya Allah. Berperangai pula abang nih balik ya Allah. Handphone dari kunci-kuncinya balik ya Allah. Sudah tuh hari itu ya Allah agak khawatir. Kok sering betul Kapolres nelpon. Asal nelpon Kapolres, sangka kawan abang, terpikirlah abang PNS bukan polisi, tapi sering yang nelpon Kapolres. Sampai akhirnya ya Allah pas dia mandi nelpon Kapolres nih. Pas aku angkat cewek rupanya ya Allah. Digantinya nama cewek itu jadi Kapolres. Kan sering macam itu bu, ada dibuatnya dirut. Sudah tuh Kapolres, ada namanya pokoknya yang tak mungkin ibu angkat lah bu gitu kan. Rupa diangkat istrinya bu, rupa cewek direndamnya HP suami dalam gelas apa bu, dalam gelas kopi. Pas ya suaminya habis mandi tanya mana HP abang tuh sedang minum kopi sama Kapolres, baru terkejut suaminya. Ketahuan jadinya kan bu.
Nah, jadi kadang Allah tuh ingin Bu Ibu cerita, kalau sama manusia terbuka nanti Bu. Mending ke Allah kita cerita Bu. Apa kata Allah? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa musinun falahu ajrun inda rabbik wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Serahkan masalah kalian sama aku, kata Allah. Ibadah ajalah kalian baik-baik, maka kalian tidak akan pernah ada rasa khawatir, kalian tidak akan bersedih hati. Makin sulit hidup ibu banyak-banyakkan aja sholat sunat, ibu perbanyak baca Quran, ibu perbanyak baca zikir. Allah yang menyelesaikan masalah ibu. Tapi kalau kita bantai menung-menung gitu Bu, menung-menung jatah kita sama-sama 24 jam Bu. Daripada kita menung, mending kita baca Quran lagi. Orang kita pikirkan Bu, hatinya milik Allah, biarlah Allah yang merubahnya. Kalau di kita yang ngomong Bu, ya Allah apa juga jalan aku lagi nih ya Allah, tidak juga berubah-ubah dia. Rasulullah aja pamannya sendiri tidak bisa masuk Islam Bu. Gimana pula kita? Hidayah itu hak Allah. Kita ini hanya menyampaikan, ibu udah rajin majelis taklim, anak ibu jahat, tidak usah ibu terkecil hati Bu. Bukan, ibu pasti menyampaikan yang baik untuk dia, tapi dia dipengaruhi oleh kawan-kawannya. Dah ibu minta tolong aja terus ke Allah. Nah jadi Bu, doa itu Bu seperti kita cerita-cerita ke Allah. Ceritalah dia ke Allah Bu, ya Allah, semenjak pemerintah Arab Saudi membatasi kuota umroh karena renovasi Masjidil Haram, kami yang dari Indonesia banyak yang tidak dapat uang pembimbing umroh. Biaya hidup di sini mahal ya Allah. Ini dah 2 hari aku minum air zam-zam sama istri aku. Sabarkan hati kami ya Allah. Kalau memang ini cobaan darimu, hapuskanlah segala dosa-dosa kami. Kami tidak menceritakan kepada seorang manusia pun ya Allah, hanya kepadamu kami ceritakan. Diceritakannya ke Allah itu Bu. Kalau doa ibu macam ini Bu, lapang jiwa ibu. Ceritakan aja Bu, jangan ibu malu-malu ke Allah. Tuh apa yang terasa sama ibu? Kok busuk betul hati aku nih ya Allah ya. Tetanggaku kan kemarin baru rehab teras, sudah tuh dapur pula lagi ya Allah. Agak sesak napas ini tengok dia. Cobalah bayangkan ya Allah, dari mana dia dapat duit coba? Aku tahu betul pencarian suaminya tuh, dia jolontong aja tiap-tiap harinya. Kadang habis, kadang enggak. Ceritakan aja busuk hati kita tuh Bu. Jadi nanti Allah dari situ dia bisa nolong ibu. Tapi kalau ibu jaim-jaim gimana Bu? Misalnya gini, Bu, ibu sebelah ini merehab rumah Bu. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan dimurahkan Allah rezekinya. Tapi hati ibu sakit, munafik ibu Bu. Lebih baik dia merehab dia terus terang sakit betul hati aku nih, entahlah. Dari kemarin aku intai-intai dari kaca aku rumahku tuh, datang pasir tambah agak sesak-sesak napas aku nih ya. Jujur-jujur aja kita cerita, kalau ngapalah aku nih macam ini betul sifat aku nih ya Allah. Aku tuh suka betul menengok orang tuh tidak boleh lebih daripada aku. Apa hati aku nih ya Allah. Malah kata Rasulullah Bu, minta aja ke Allah ganti hati yang baru. Kalau udah tahu kita Bu, hati kita ini busuk Bu. Kita ini kan sering seperti itu Bu, malu-malu cerita ke Allah. Buka-buka aja Bu ke Allah. Saya ingat waktu mau ke Padang, singgah di Masjid Jami' Jambu Air Bukit Tinggi. Ada orang habis sholat sunat di sebelah saya, dia doa ke Allah pejam mata Bu, tapi suara terdengar. Hafal saya doanya tuh, ya Allah nama saya Doni katanya Bu, dikenalkannya namanya ke Allah. Saya pedagang cabai di Padang Luar, udah 3 bulan ini penghasilan payah ya Allah. Sianto utang udah 3 hari tidak dibayarnya, 3 bulan. Ditelepon tidak diangkatnya lagi ya Allah, di SMS tidak dibalasnya. Jadi udah 3 bulan ini aku tidak ada ngasih mertuaku ya Allah. Agak lain mertuaku sama aku ya Allah. Tiba lagi sini datang dibikinkannya kopi, dibasakkannya telur dadar. Diceritakannya semuanya Bu. Itu saya yakin Bu, lapang dia habis cerita. Jadi kalau kita punya masalah, ceritakan apa adanya kepada Allah. Jangan sampai kita mencari-cari orang untuk tempat kita bercerita. Nah kemudian Bu, selesai dia berdoa mengadukan kepada Allah Bu, dapat keajaiban. Apa keajaibannya itu? Begitu dia keluar dari Masjidil Haram, dapat kantong uang Bu. Dibuka kantong uang tuh rupa isinya tidaklah sedikit Bu, 100 dinar. 100 dinar tuh Bu, kali 1 dinar 3.578.000, hampir 350 juta lebih loh Bu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak ya Allah, begitu cepat kau mengabulkan doa hamba ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dibawalah uang tuh pulang ke rumah Bu.
Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Apa abang kok teriak-teriak abang? Masya Allah dek, cepat betul Allah mengabulkan dek. Baru abang doa di multazam, dapat uang 100 dinar nih, peganglah sama dek. Apa kata istrinya bu? Tidak bang, Allah kalau ngasih rezeki tidak seperti ini caranya. Itu istri bertakwa tuh bu. Ini udah jujur suaminya, dek, nih uang haram nih dek. Abang balikkanlah ke kantor. Janganlah bodoh abang lagi. Lainlah aku tengok bodoh abang nih bang. Banyak orang jahat dari abang di Indonesia ini, tapi tidak macam abang nih bodohnya bang. Ini aku ajar abang nih bang ya, kalau soal duit nih ya. Penting abang banyak bersedekah dapat duit macam ini. Berangkat abang umroh malah tidak dapat, tidak mau dibalikkan, tidak boleh. Ini bayangkan bu, duit ratusan juta tidak mau istri yang nerima bu. Bawa balik bang. Biar kami lapar di rumah nih, asal jangan abang bawa duit macam ini. Tapi kan abang dapatnya habis sholat, habis tawaf, habis sholat, berdoanya di multazam. Ini halal deh, dari Allah nih. Enggak bang, bawa balik duit nih. Itu yang takwa tuh bu. Sempat ibu dapat ujian macam ini, mudah-mudahan lolos lah ibu ya. Tapi ragu saya amin ibu. Payah tuh bu. Kita sedang tidak ada duit, udah 2 hari minum air zam-zam, dapat duit dibawa suami. Itu yang ujian berat tuh. Makanya takwa itu menyebutnya mudah, mengamalkannya payah. Apa kata ke suami? Balikkan duit nih bang, balikkan. Dek, tapi ini kan abang dapatnya habis sholat. Enggak, balik. Abang jangan GR dengan amalan abang tuh. Kan kita nih sering GR bu. Misalnya ada di antara ibu-ibu nih puasa sunatnya rajin, tahajudnya rajin, kemudian baca Qur'annya rajin. Jadi pas dia berteduh di jalan, hari hujan lebat, dibacanya ayat kursi sekali, berhenti hujan bu. Itu bangganya minta ampun tuh bu. Kok dekat aku sama Allah ya? Oh mungkin karena aku rajin puasa sunat. Itu nanti sampai majelis taklim cerita bu. Kak, hujan selebat-lebatnya tadi kak. Ku bacakan ayat kursi 1 kali, berhenti hujan. Kakak kan tahu amalan aku kan bukan sembarangan kan kak. Kakak kan nampak postingan aku kan. Aku tahajud malam tuh anak aku memvideokan tuh kak. Anak aku memvideokan. Aku puasa sunat tuh kan aku videokan sahur aku tuh kak. Aku memang kalau puasa sunat ini jak gadis lagi tidak bisa aku tinggalkan. Tapi kalau macam-macam kakak yang nyebut ayat kursi itu tidak ada gunanya kak. Kan inilah gayanya bu ya. Dia amalannya yang bagus. Kita ini kapan perlu bu selalu merasa amalan kita ini tidak diterima oleh Allah, sehingga kita terus memperbaiki diri. Itu yang harus ada. Ini kadang ibu-ibu nih kalau udah berilmu dia bu sombong dia bu, misal rajin baca tahsin gitu bu ya, udah tahu huruf-huruf. Sudah tuh orang salah aja bunyi begaji sama dia bu. Pas dengar orang azan, itu salah tuh, hanya tuh tebal tuh. Sibuk menengok huruf orang aja lagi bu. Sampai pas tadarus bulan Ramadan, tidak ada anak-anak yang ngaji di masjid, di luar main bu. Kalian masuk dalam ngaji kalian, muak nengok nenek itu Ustaz. Salah terusnya orang ngaji buatnya. Baru salah Ustaz, narik napasnya salah. Itulah bahayanya bu. Kalau kita makin berilmu, seharusnya kita makin nunduk gitu. Nah jadi bu ya, akhirnya dibalikkannya lah bu, pergilah dia suaminya nih, balik ke Masjidil Haram. Ternyata betul bu, ada bawa bapak yang sedang kebingungan mencari-cari sesuatu. Akhirnya didekatinya, bapak cari apa pak? Dompet saya ada uang di dalamnya. Berapa? 100 dinar. Warna dompetnya apa pak? Coklat. Astaghfirullahalazim. Minta maaf saya pak, saya yang menemukannya tadi. Sempat pula saya bawa pulang, tapi tidak ada yang berkurang pak. Silahkan bapak hitung. Dihitungnya bu, alhamdulillah ya Allah ada yang menemukan dan mengembalikannya kepadaku. Jadi gini pak, tolong bapak pegang dulu 100 dinar ini, tunggu sebentar. Diambilnya 100 dinar lagi bu. Sekarang 200 dinar nih halal untuk bapak. Bayangkan bu, dikembalikan, jujur dapat 200 dinar. Pas dapat 200 dinar nih keluarlah bahasa basi orang Indonesianya. Apa nih pak? Itu kan ya bahasa basi Indonesia bu. Macam kami kan bu, kalau habis ceramah ya bu kan sering seperti itu tuh. Kalau dikasih macam-macam terkejut nih bu, macam-macam tidak mau pula, tidak dikasih temenung nanti di jalan. Baru tahu. Saya kadang-kadang geli bu nengok
Ustadz misalnya dikasih amplop, apa nih? Entahlah, lagu lama. Saya nggak mau Bu, terima alhamdulillah. Karena Bu, ikhlas sama ria itu udah setipis kulit bawang Bu. Nggak bisa kita bilang misalnya ada ustadz, nggak mau dia ngambil amplop, belum tentulah dia ikhlas lagi Bu. Bisa jadi dia ingin dianggap orang ikhlas. Maka saya tetap ngambil sampai sekarang Bu, karena nggak ngambil pun belum tentu ikhlas. Ya kan Bu kan? Jadi memang kadang orang sering ya Bu ya, misalnya ibu membantu tetangga ibu masak. Dia ada acara, ibu bantu masak. Biasanya kan pulang ibu dibungkuskan tuh Bu, Kak bawa lah nih sikit. Pasti ibu basa-basi kan, ngapa pula nih dibungkus-bungkus? Itulah malas kakak nengok ides nih, kan gitu ya Bu ya. Nah, ngapalah dibungkus-bungkus orang ikhlas menolong tuh. Nah, ya, enggak enak kakak macam ini. Udahlah Kak, bawa aja lah Kak. Iyalah, tapi itulah enggak berpahala lah kakak di sisi Allah lagi kalau macam ini. Tapi coba ndak dibungkuskan Bu, cerita ndak ada otak si Des tuh. 8 kilo masak rendang ndak terbungkus agak sedikit pun. Kan ndak berpikir namanya tuh. Kan inilah gaya. Sering nggak seperti itu kita kan Bu ya? Terima aja lah Bu, pokok kalau dikasih orang alhamdulillah, terima gitu Bu. Ndak usah basa-basi itu lagi. Nanti betul-betul dipelurus orang basa-basi Bu, lama temenungnya Bu. Nah, misal dikasih orang ibu, ndak usah lagi Kak, ngapalah kakak bungkus-bungkus macam ini, ndak bawa ndak lah Kak. Sudah tuh betul-betul dia kan ya Bu, ndak dikasihnya Ibu, lain menungnya mah Bu. Jadi bagus terima aja lagi. Dia Bu ya. Setelah dia basa-basi itu Bu, dijelaskanlah sama orang yang punya uang nih Bu. Uang itu sebetulnya infak dari dermawan di Mesir. Dia titip ke saya, letakkan satu kantong ini di tempat yang sembarangan. Siapa yang menemukan dan mengembalikannya, tambahkan 100 dinar lagi untuknya. Karena saya ingin sedekah saya dijatuh kepada orang yang tepat. Karena Bu, kalau ibu bersedekah Bu, tepat sasarannya Bu, langsung terasa ke badan ibu. Efeknya tuh langsung terasa Bu jadinya. Nah ternyata Bu, takwa itu berat, tapi siapapun yang mengamalkannya, keajaibannya pasti serupa. Memang dia berat, tetapi pasti serupa. Misalnya nih Bu, ibu mikir nih, aku nih tidak pantas dapat sembako, aku nih masih mampu. Jangan Bu. Saya Bu ya mikirnya kayak gitu Bu. Kenapa kadang banyak orang-orang mampu yang justru ngurus surat miskin kadang Bu ya. Itu dianggap kecerdasan sama dia Bu. Bisa kita ngapa pula salahnya, kan sering seperti itu ya Bu ya. Kalau kita mampu jangan, itu kan kita memiskinkan diri Bu. Jatah orang susah kita ambil. Duit nih sampai di mana lah Bu, akhirnya kita menderita hidup kita, diambil Allah nanti uang kita dengan cara lain jadinya Bu. Lebih pahit lagi tabrakan anak ibu, keluar juga duit tuh jadinya Bu. Dia yang mana hak orang tuh pasti akan keluar, ndak ada ndaknya Bu. Nah timbul pertanyaan Bu yang berikutnya, bagaimana supaya kita bisa jadi orang yang bertakwa? Syaratnya itu alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Sedekah Bu, baik di saat lapang ataupun di saat sempit. Kadang kita ni aneh ya Bu, beli-beli untuk dunia ikhlas kita Bu. Ibu nengok Shopee, ibu beli-beli tas, santai aja gaya ibu check out tuh kan Bu kan. Ini kayaknya matching sama ini nih, ambil. Sampai pusing suami ibu, hari Minggu saya di rumah Ustaz, 8 paket datang Ustaz. Tapi coba bandingkan ketika ibu berinfak, kenapa berat ibu mengeluarkannya? Karena saya nengok tadi rata-rata isinya 5.000 Bu. Untuk Allah 5.000, apa dampaknya ke badan kita? Tapi kalau untuk merenovasi rumah habis sekian, beli jam tangan ibu habis sekian, beli tas ibu beli habis sekian. Makanya ini ada pemandangan unik ya Bu ya. Ibu kalau ke Mekah dan Madinah, ibu tidak akan pernah melihat rumah sakit penuh. Tidak akan pernah. Rata-rata rumah sakit di Mekah Madinah sepi dari pasien.
Banyak dokternya tuh ngundurkan diri bu. Ada yang 2 tahun tidak kerja bu. Tidak guna ilmunya. Tidak ada orang sakit di sana bu. Ketika ditanya sama orang sana, kalian ini tidak ada yang sakit? Ada. Kami kalau sakit sedekah aja kami lebih besar daripada biasanya. Karena kata Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Sakit diabetes, sedekah 10.000 bersin yang sembuh tuh bu. Harus besar bu. Kita kalau diponis dokter bu sakit, biayanya 100 juta, pasti kita jual rumah kita, jual sawah kita. Sebelum itu terjadi bu, boros-boros saja kita di jalan Allah tuh. Jangan pernah kita takut bu. Nah makanya bu ya, kalau ibu mau tahu sedekah orang Arab itu bu, kalau mereka sedang sakit, dulu ada laki-laki umur 48 tahun mengidap, ketahuannya bu dia penyakit ginjal kronis. Jadi kalau udah kronis itu bu bisa cangkok ginjal, tapi diagnosanya harus pas, harus sama. Dia cirinya bu, kalau orang beriman sakit, dia bukan berarti sakit itu berarti pelit, tidak bu ya. Kalau orang beriman sakit, dia tidak pernah ngeluh sama orang bu. Santai aja gaya dia, sakitnya padahal parah tapi dia santai aja. Tapi kalau yang tidak beriman bu, nih mati aja lah mama nih lagi, tidak tahan mama lagi dona, tidak kemana-mana berobat ya, tidak sanggup mama lagi rasanya, mati aja lah mama nih lagi. Itu berarti orang yang tidak beriman. Dia kadang-kadang ibu-ibu nih kalau udah tua-tua tuh bu, dia tuh suka cari perhatian bu, akhirnya salah diagnosa dokter jadinya bu. Pas anaknya datang, semalam nak sepicing haram mama ndak tidur, padahal besengkur tidur malam bu. Tuh dibawa anaknya ke rumah sakit, dikasih obat tidur enggak bu? Tidur sekali mama tuh bu, enggak bangun-bangun lagi jadinya. Kan bisa salah diagnosa jadinya, gara-gara ingin perhatian. Jadi cirinya bu, kalau orang beriman tuh sakit, dia slow, santai. Saya nengok waktu itu di rumah sakit Tabrani bu ya. Mereka macam reuni di rumah sakit tuh bu, janjian periksanya bu. Di jam yang sama bawa nasi dari rumah. Ini orang-orang yang beriman nih bu, dinikmatinya sakitnya tuh bu, rame-rame dia makan di ruangan itu bu. Tapi kalau orang yang tahu bu ya, seperti bapak yang kena ginjal kronis ini, secara duniawi diikhtiarkan dia, sampai dibuat pengumuman kalau ada yang ginjalnya sama diagnosanya sama bapak ini, itu diganti $11.000. Berarti sekitar uang kita berapa bu? 172.400.000 kalau kurs hari ini. Jadi mahal enggak bu ya ginjal ya? 172 juta bu, $11.000. Di Mekah rupanya enggak ada yang serupa. Akhirnya di mana yang dapat serupa bu? Di Mesir dapatnya. Nah pas dapat di Mesir tuh bu, udah cocok, udah sesuai harga, udah oke, berangkatlah bapak dari Madinah ke Mesir. Pas mau operasi, kata bapak ini, pertemukan saya dengan orang yang jual ginjalnya. Kata anak-anaknya, jangan pak, ini waktunya mepet. Enggak, saya enggak mau. Pokoknya pertemukan saya dulu. Akhirnya dipertemukan bu, begitu dipertemukan nangis bapak nih bu. Rupanya anak perempuan umur 19 tahun yang mau jual ginjalnya. Ditanya bapak nih, kenapa kamu mau jual ginjal kamu? Saya anak yatim piatu pak, adik-adik saya banyak, mereka harus sekolah. Jadi makanya saya rela jual ginjal saya nih. Apa kata bapak nih? Kasih $11.000 sama dia, kita tidak jadi operasi, pulang ke Madinah. Itu sedekahnya bu, 172 juta. Sampai di Madinah ginjalnya bagus balik bu. Itu dasarnya bu. Tapi berapa bu? 172 juta. Ini kalau sehat mama besok puasa mama 3 hari. Nampak betul pelitnya bu. Kalau yang duit keluar tidak mau bu. Gimana coba kalau kita terasa sakit parah tuh bu, sedekahnya tidak bisa kecil bu, mesti besar. Makanya dokter-dokter di Mekah tuh bu, kalau datang jamaah Indonesia bu, hidup darah dia bu, ada kerja dia jadinya. Karena orang Indonesia ini kalau untuk jalan-jalan berduit dia bu. Sudah tuh umroh tuh bu, dia ke dia aja tiap tahun, padahal saudaranya ada, dia aja terus. Kan kalau orang Indonesia banyak macam itu kan bu ya, dia soleh-soleh sendiri bu. Tengok Pak Hanafi di Sakuntala nih bu ibu kenal kan? Karyawan diumrohkan tiap tahun ya bu kan? Ini kan ibu-ibu aja nih. Udah karyawan, pengurus masjid, ustadz masjid, pokoknya bu bukan soleh sendiri.
Ini tiap tahun dia juga bro, udah muak lah Allah nengok dia bu, dia ke dia aja. Gantianlah. Terus kalau ibu banyak duit, ndak bisa korban 1,7 lagi bu, 1 ekor sapi lagi. Ini duit makin banyak, kurbannya 1 meter tolaan tuh nama papa atau nama mama tahun ini pak? Entahlah bu, ikutlah bapak ikut, ibu ikut. Tengok di Al-Falah Darul Mutakin bu, 1 nama 5 ekor sapinya bu. Ingat saya itu Pak Haji Awang itu bu ya, yang punya Aula Gold tuh, 1 nama 5 ekor sapi. Jadi kalau makin tinggi ekonomi kita, makin besar pula sedekah kita. Itulah yang membuat kita bertakwa. Ini kadang salah masuk kotak infak aja lama menung ibu nih bu. Dia bawa duit 10.000 untuk ngisi kotak infak, 50.000 untuk pegang-pegang. Asik dengar ceramah, termasuk yang 50 bu, lama menungnya bu. Ditengok ya kotak tuh terus. Pokoknya bu, kalau ada ibu nampak, ada ibu-ibu habis ngisi kotak infak, ndak enak mukanya bu, salah isi tuh bu. Yakin saya salah isi tuh. Jadi ibu jangan pernah takut-takut lagi bu ya. Pokoknya ibu kalau terasa ada duit, sedekahlah bu. Niatkan untuk apa di diri ibu. Ndak usah ibu jauh-jauh. Saudara kandung ibu ada yang susah, bamkan sama dia, kasih sama dia. Nggak ada dia sepeda motor, belikan sepeda motor. Pokoknya bu, kita diutamakan adalah yang paling afdol bersedekah itu kepada saudara kandung. Jadi nggak perlu ibu ke masjid, ibu berjuta-juta, saudara ibu susah, nggak ada gunanya bu. Saudara kita selamatkan dulu, mampukan dia. Tapi dia jahat Ustadz, gimana cara nolongnya supaya dia nggak jahat? Dicari jalannya bu, penting dia terbantu jadinya. Nah kemudian bu, yang kedua untuk bisa menjadi orang bertakwa itu, yang terakhir itu adalah menahan amarah, memaafkan kesalahan orang. Ini bukan mudah nih bu, perkara memaafkan ini. Saya ingat yang menjadi menteri perminyakan di Arab Saudi sekarang itu bu, dulu dia buruh tuh bu di perusahaan minyak Arab Saudi. Jadi pernah dia dulu salah ngambil air di ruangan bosnya, dimaki sama pimpinannya bu. Kurang ajar kamu berani ngambil air di ruangan saya. Kamu itu ndak layak ya masuk ke ruangan saya ini. Kalau kamu mau minum di belakang, ndak pantas kamu. Pokok dihina-hina oleh pimpinannya bu. Keluar dia dari ruangan bosnya itu bu, berdoa dia kepada Allah. Ya Allah, bukan bos aku yang salah, aku yang salah ya Allah. Aku lancang masuk ke ruangan bos aku. Itu orang mukmin tuh bu. Ndak menyalahkan bosnya dia bu, dia yang disalahkannya dulu. Yang kedua, ya Allah, jika aku jadi orang besar suatu hari nanti, aku tidak akan mau berkata seperti ini kepada bawahanku. Aku tidak akan mau merendahkan orang. Yang ketiga dia berpikir bu, bagaimana supaya aku jadi orang besar? Aku harus sekolah lagi. Sekolah dia lagi bu, kuliah dia, tamat kuliah nilai kumlaut terbaik, dipulangkan dia ke perusahaan minyak Arab Saudi, melejit karirnya bu, jadi menteri perminyakan. Pimpinannya dulu jadi bawahan dia enggak bu? Untung kejadian enggak di Pekanbaru bu. Kalau ndak ada kena mutasi itu bu, ndak. Datang dia menggigil ke meja menteri perminyakan nih bu. Pak, saya mau minta maaf. Saya dulu pernah menghina bapak. Saya pernah merendahkan bapak. Betul-betul menyesal saya pak. Saya minta maaf. Apa yang dilakukan oleh Naim ini bu? Berdiri dia, dipeluknya mantan bosnya itu. Saya justru berterima kasih sama bapak. Kalau ndak bapak hina saya dulu pak, ndak mungkin saya jadi seperti sekarang. Berjasa bapak sama saya. Itu yang orang muslim bu. Sempat di Pekanbaru nih, Pak, saya mau minta maaf pak. Coba ulang balik cakap awak apa tadi? Minta maaf pak. Minta maaf ngapa? Dulu pernah pak memaki bapak. Oh, Oktober 2013 jam 3 ya. Ingat aku tuh. Mutasi lah di kau nih. Jauh di kau buat non job bu, pangkat tinggi, ndak bermeja bu, duduk lah. Apa nak mati dibuatnya bapak tu dia bu. Jadi saya selalu bilang waktu enaknya bu ceramah di kantor gubernur tu bu, saya bebas karena saya tidak ada terikat oleh instansi manapun. Jadi agak aman bermulut saya situ bu. Hapuskan aja lah acara halal bihalal deh. Kita pendendam. Orang ini naik bawa orang dia semuanya, buang semuanya. Macam itulah terus bu. Cuman saya bebas, itulah enaknya Pak Sabni bu, dia tidak pernah, pokoknya ceramah sampaikanlah.
Sampaikanlah, tidak ada masalah. Dan itu introspeksi diri bagi kita masing-masing. Apa tidak banyak kita berpenyakit jadi ya Bu ya. Kita pendendam Bu. Siapa yang menghancurkan kita akan berpikir pula menghancurkan dia. Saya pernah nampak dulu foto ASN demo di ruangan pejabat. Saya bilang, Bapak mau mutasikan maka Bapak foto. Banyak rupanya Bu, buzzernya. Siapa yang ikut waktu itu, yang mendukung Bapak ini foto. Itulah kerja terus Bu. Saya kan tidak ada kepentingan apa-apa, aman ya saya nih Bu. Mau kemana saya dimutasi orang? Saya masukkan proposal, enggak. Menjilat pun apa yang mau saya jilat. Jadi agak aman sedikit. Makanya saya berpesan Bu, kalau bisa ustadz-ustadz ini janganlah bekerja dengan siapapun. Buatlah usaha sendiri. Kalau tidak, bukalah sekolah sendiri. Jangan masukkan proposal kemanapun. Baru aman kita Bu. Karena kalau orang udah terlanjur buat baik sama kita, tidak bisa apa-apa kita lagi Bu. Tidak bisa kita ngomong lagi. Jadi inilah cara supaya kita bisa menjadi orang bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك وما تبلغنا به جناتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم امتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.